Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi siswa-siswi kelas 10 yang saya hormati. Hadir Kak Kalino, Baju Ramin Kak Saruga, bahasanya Kak Jubata. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, kabar baik ya. Ada yang tidak sehat hari ini? Sehat semua. Sehat semua? Kayaknya subur-subur semuanya nih. Setelah lama libur, mukanya semakin melebar. Baik, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Bapak minta satu orang memimpin doa. Silakan. Marilah kita ada kepercayaan kita berdoa. Oke, terima kasih sudah memimpin doa. Untuk semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Seperti biasa, sebelum belajar kita menyanyikan lagu kebangsaan. Dan pada pagi hari ini, siang hari ini kita menyanyikan lagu Bersatu. Silakan ikut menyanyikan lagu Bersatu ini. Silakan menyanyi. Pujaan hatiku tepat ayat dan bunda dan andai tanganku. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita masuk kepada materi jaringan komputer. Adapun kompetensi dasar yang ingin dicapai pada pelajaran kali ini, yang pertama adalah 3.3, mengenal jaringan komputer lebih teknis, dan yang 4.3, menjelaskan jenis-jenis jaringan komputer. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah setelah siswa dan guru berdiskusi tentang perangkat komputer, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis jaringan, paling sedikit 3 jenis dengan tepat. Yang kedua, setelah siswa mengamati materi yang ditampilkan, siswa dapat menjelaskan pengertian dan sejarah jaringan komputer dengan baik. Dan yang ketiga, setelah guru menjelaskan tentang jaringan komputer, siswa dapat menganalisis jenis-jenis topologi jaringan secara mandiri. Nah, ada 2 gambar yang sudah ditampilkan. Bapak minta kalian menganalisa gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Apa gambar yang pertama? Iya, kaleng digunakan sebagai apa? Iya, dulu digunakan untuk berkomunikasi. Jadi ada 2 kaleng dan 1 benang atau perantaranya. Nah, tujuannya digunakan untuk berkomunikasi. Pada tahun berapa kalian menggunakan kaleng ini? Kalian SD tahun berapa? Dua ribu? Saya 2010 dulu sudah menggunakan handphone untuk handphone. Oke, jadi ini dulu kita mainkan. Ini sudah bahagia kita bermain ini dulu. Tanpa adanya HP,
Jadi yang satu mulanya, halo tes tes, nanti yang satu dengar, ya tes halo, diterima, ya kan? Atau yang satu bilang, halo Putri, masuk Putri, ya, kita masuk. Nah, jadi sekarang karena beriringnya zaman yang sudah berkembang, teknologi yang sudah maju, jadi sekarang orang berhubungan tidak lagi menggunakan bahan-bahan yang konvensional. Jadi sekarang orang sudah maju, teknologi sudah maju, orang sudah menggunakan IT. Jadi ada namanya handphone, ada komputer yang saling terhubung sehingga orang yang berjauhan, yang jaraknya jauh itu bisa terkomunikasi menggunakan jaringan. Nah, selanjutnya apa itu jaringan komputer? Silakan, ada yang bisa menjelaskan? Jaringan komputer adalah komputer yang saling terhubung sehingga bisa menghasilkan komunikasi. Nah, ini ada namanya video sejarah internet. Kalian lihat, amati dengan baik video yang ingin Bapak tonton. Terus. Lalu peruntukan apa yang merupakan jaringan ini dan apa di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis Unix dan praktiknya dari sejak awal mula internet sebenarnya. Sebelum internet muncul, telah ada beberapa sistem komunikasi yang berbasis bridging 1990-an. Teknologi telegraf sendiri berasal dari konsep yang ada bahkan sebelum komputer harus menjadi secara fisik. Misalnya menarik kabel. Sistem seperti ini tentu tidak aman karena dapat diganggu dan putus, khususnya saat terjadi peperangan. Merupakan susunan komponen yang terhubung secara fungsional sehingga jelas awal dan akhirnya, serta faktor yang berpengaruh terhadap proses berlangsungnya komunikasi kegiatan komunikasi yang saling bersambungkan. Nah, jadi jaringan komputer adalah sebuah sistem jaringan telekomunikasi yang terdiri dari dua perangkat atau lebih dan saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi. Nah, jadi di komputer, misalnya di lab kita ini ada namanya komputer server dan komputer client. Komputer server itu tempat dikumpulkannya data-data. Jadi seluruh data yang diproses itu nanti akan dimasukkan ke server. Dan dari klien itulah nanti kita bisa mengakses data-data komputer yang ada di server. Nah, ini klien. Klien adalah user atau pengguna komputer umum yang digunakan untuk mengakses data dari server. Sama seperti kalian ujian waktu kalian kemarin UNBK. Nah, kalian mengakses soal-soal itu yang berasal dari server. Kalian ambil melalui klien. Klien ini adalah komputer yang mengakses data dari server. Misalnya di lab komputer kita ini, di lab kita ini ada satu server yang biasa saya gunakan dan ada 30
komputer klien yang bisa kalian gunakan atau yang digunakan biasanya oleh siswa. Nah, ini yang kita kerjakan secara berkelompok. Masing-masing berkelompok mencari referensi tentang topologi jaringan dan mempresentasikan hasil temuannya. Silakan kalian kerjakan secara berkelompok di grup WA yang sudah kita buat. Bapak kasih waktu 15 menit. Jadi nanti ketua kelompok memaparkan hasil diskusinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Sudah selesai diskusi kelompoknya? Sudah siap ya? Mau dipaparkan ya? Oke, Bapak minta dari kelompok 1 dulu untuk memaparkan hasil diskusinya. Silakan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 memaparkan hasil diskusi kelompok. Pengertian topologi bus serta kelebihan dan kekurangannya. Topologi ini biasanya dimanfaatkan untuk jaringan yang saklarnya kecil. Setiap perangkat jaringannya akan langsung terhubung dengan kabel yang kerap disebut sebagai bus. Topologi ini biasanya Jika tidak ada, kita lanjutkan di kelompok yang kedua. Silakan ke kelompok kedua. Kelebihannya yaitu yang pertama merupakan pada satu program ini akan lebih dari program dan stasiun yang tahu. Yang kedua, tingkat keamanan ini. Yang ketiga, tahan terhadap kualitas jaringan ini. Yang keempat, akses kontrol terbesar. Yang kelima, paling fleksibel. Yang keenam, penambahan dan penggunaan stasiun dapat dilakukan dengan mudah. Kekurangannya yaitu kita benar-benar melalui pembuatan seluruh rangkaian yang boros dalam pemakaian kabel, pada switch dari elemen putih karena kontrol terpusat. Jaringan tergantung pada terminal pusat dan biaya jaringan lebih minimal daripada switch atau ini. Oke, baik. Dari kelompok 2 sudah memaparkan hasil diskusinya. Silakan dari kelompok 1 atau ketiga yang misalnya ada yang mau ditanyakan atau berikan waktu. Baik, jika tidak ada, silakan dari kelompok 3 memaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Muhammad dari kelompok 3 akan memaparkan mengenai pengertian topologi, karakteristik, serta kelebihan dan kekurangannya. Baiklah, topologi memiliki pengertian sebagai topologi jaringan bertingkat. Topologi ini biasanya digunakan untuk interkoneksi antar sentral dengan hierarki yang berbeda. Untuk hierarki yang lebih rendah digambarkan pada lokasi yang rendah dan semakin ke atas mempunyai hierarki semakin tinggi. Topologi tipe ini tetap digunakan pada sistem jaringan komputer. Topologi prim merupakan Bapak sampaikan atas perhatiannya, atas pengorbanannya dari rumah jauh-jauh ke pondok hutan untuk mendapatkan sinyal. Terima kasih Bapak ucapkan. Sampai ketemu di pertemuan yang terakhir atau pertemuan yang ketiga.
Semoga kita sehat selalu ya. Amin. Oke. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.